الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس wallahu yuhibbul muhsinin. Hadirin jamaah Jumat Masjid Agung Harokatul Jannah yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur dan terus bersyukur. Semoga kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Kemudian khatib berwasiat kepada khatib sendiri dan jamaah sekalian, ingatlah mati dan jadilah takwa sebagai bekal kita ketika kita mati. Bertakwa artinya menjalankan segala perintah Allah dengan semaksimal mungkin dan terus menerus, tiada henti sampai mati, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, menjauhi segala perbuatan dosa, menjauhi segala perbuatan maksiat. Itulah takwa dan sebaik-baik bekal ketika kita mati. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hampir 15 abad yang lalu Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita manusia bahwa usia dunia ini sudah tua dan kiamat sudah mendekat. Berjalan waktu dan sekarang sudah hampir 1500 tahun. Dunia masih ada dan kita hidup di dalamnya. Betapa dunia ini sudah tua dan lebih tua dari saat itu ketika Rasulullah menyampaikan apa yang akan kita bawa nanti. Betapa kita sudah jauh dari nilai-nilai agama, dan betapa kita sudah jauh dari substansi agama Islam atau ajaran-ajaran agama Islam. Di antara substansinya yang paling utama, seperti disebutkan dalam hadis innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Substansinya adalah akhlak. Dan izinkanlah dalam khutbah yang singkat khatib menyampaikan tema meraih surga dengan akhlak mulia. Hadirin jamaah Jumat Masjid Agung Harokatul Jannah yang dimuliakan Allah, akhlak mulia itu adalah sifat para nabi. Akhlak mulia adalah sifat para sahabat, para wali, orang-orang soleh dan ulama yang diwariskan dari para nabi itu. Mestinya kita mengikuti itu. Apalah kita dibanding dengan samudra keluhuran mulianya akhlak Rasulullah SAW, tidak setetes, tidak setitik. Minimal sedikit demi sedikit kita meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, apa yang telah dicontohkan oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama dan orang-orang soleh. Ketika Rasulullah SAW ditanya siapakah penduduk surga, singkatnya Rasulullah menjawab, penduduk surga adalah mereka yang berakhlak mulia. Sebaliknya, siapakah penduduk neraka? Singkatnya lagi,
Jawabnya adalah mereka yang tidak berakhlak mulia. Pertanyaannya, kita berada di mana? Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang berakhlak mulia. Dalam surga itu minimal ada 3 kelas. Yang pertama, surga yang paling bawah, dan itu sudah surga. Mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Tetap surga dan indah luar biasa, segala kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan di dunia. Siapa mereka yang tingkat kepala ini? Mereka yang suka meninggalkan perdebatan yang tidak berguna, kata Rasulullah. Tinggalkanlah perdebatan yang tidak berguna, debat kusir yang tidak ada arti. Mereka yang meninggalkan ini berada di dalam surga tingkat yang paling bawah, tapi itu sudah surga, selamat dari siksa neraka. Kemudian tingkatan yang lebih tinggi, mereka orang-orang yang meninggalkan dusta, yang tidak berbohong, yang bicara jujur. Wa kafa bil mar'i kadiban an yatahaddas bima sami'a. Rasulullah mengingatkan bahwa cukuplah disebutkan sebagai pembohong menyampaikan apa saja yang didengar. Mendengar ini langsung bercerita, mendengar itu langsung bercerita, membaca ini langsung share, membaca itu langsung share, tidak tahu kebenarannya, dia sampaikan, dia sharing. Itu termasuk orang-orang yang berbohong menurut hadis ini. Dan yang meninggalkan itu insya Allah masuk ke dalam tingkatan surga yang lebih tinggi dari yang pertama. Kemudian tingkatan yang paling tinggi adalah mereka orang-orang yang berakhlak mulia. Betapa akhlak mulia diposisikan, diderajatkan di derajat yang paling tinggi. Pasti sulit untuk mencapai ke sana, tapi tidak ada yang mustahil, dan mudah saja sungguhnya ketika kita bermodalkan ketulusan, keinginan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ikuti apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berakhlak mulia artinya berbuat baik. Berbuat baik, lagi-lagi khotib menyampaikan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tingkatannya minimal ada 3. Pertama, berbuat baik secara umum, berbuat baik kepada siapapun tanpa pamrih, tidak melihat imbalan, lillahi ta'ala, ikhlas. Dan ini mungkin banyak orang yang bisa melakukannya. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, ini masih banyak yang bisa melakukannya, meskipun tetap saja banyak atau ada orang yang tidak melakukan itu. Tentunya karena nafsunya dan godaan setan yang dia ikuti. Kemudian tingkatan yang kedua, berbuat baik, dan ini sulit. Ini juga yang termasuk dalam kelompok akhlak karimah atau akhlak mulia. Berbuat baik kepada mereka yang tidak berbuat baik. Bersabar kepada mereka yang berbuat jahat. Luar biasa ketika orang bisa melakukan itu, dan tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Kemudian hadirin sekalian, yang ketiga, menyempurnakan akhlak mulia, menahan diri untuk tidak berbuat buruk kepada orang lain, untuk tidak zalim dalam bentuk apapun, tidak berbuat zalim dalam ucapan, dalam lisan, dalam aksi, dalam amal, bahkan dalam pemikiran, bahkan dalam apa yang kita pegang sekarang ini, di handphone kita, di alat komunikasi kita, di medsos kita. Tidak berbuat zalim, tidak menyakiti orang. Inilah hadirin sekalian termasuk kriteria daripada akhlak mulia, dan tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Apalagi saat seperti sekarang ini, sudah jauh dari zaman Rasulullah 1500 tahun, dan juga kita sudah jauh dari nilai-nilai itu. Semoga kita masih terus
bisa belajar dan belajar kepada para kiai, para ulama yang baik atau yang benar. Hadirin, marilah kita sedikit melihat kepada contoh supaya kita lebih bisa menggambarkan atau mengikuti cicit Rasulullah SAW yang bernama Imam Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang dijuluki dengan As-Sajjad Zainal Abidin. Beliau menunjukkan akhlak mulia dan luar biasa. Satu ketika mengambil wudhu, dan tradisi di sana mengambil wudhu pakai cerek, pakai teko, dan juga ada seorang hamba yang menolongnya untuk mencucurkan air itu. Kemudian beliau wudhu, di tengah beliau berwudhu, cerek yang sedang dikucurkan itu jatuh dan menimpa kepala Imam Ali bin Husain bin Ali bin Thalib, dan bercucurlah darah dan menyakitkan. Si hamba ini kaget, dan tentunya Imam Ali juga kaget, tapi luar biasa beliau tidak marah. Si hamba ini mengatakan wal kaziminal ghaiz, mereka orang-orang yang bisa menahan amarahnya, kata hamba ini. Imam Ali menjawab, betul, alhamdulillah saya sudah menahan amarah. Kemudian hamba ini melanjutkan wal afina anin nas, mereka adalah orang-orang yang sering atau yang mampu memaafkan, yang bisa memaafkan orang lain. Betul, kata Imam Ali, ya, saya telah memaafkanmu, saya tidak marah, dan saya langsung sebelum kau meminta maaf, aku maafkan engkau. Bahkan mulai saat ini ku bebaskan engkau menjadi hamba dan menjadi hamba Allah yang merdeka. Luar biasa. Bisakah kita seperti itu? Minimal sedikit demi sedikit apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga oleh para sahabat, oleh orang-orang soleh, ya, kita ikuti supaya kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Hakikatnya bertakwa adalah mereka yang memiliki akhlak mulia. Kemudian kalau kita meneladani apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW, tidak akan pernah habis betapa mulianya Rasulullah SAW berakhlak mulia. Sampai dimaktubkan, dituliskan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada uswah hasanah atau suri toladan pada diri Rasulullah SAW untuk kalian semua. Kemudian disebutkan lagi dalam firman-Nya, sesungguhnya engkau, akhlakmu adalah akhlak yang sangat luhur. La'ala khuluqin azim. Banyak cerita, banyak contoh yang kita sering dengar, sering baca. Satu saja ingin kami sampaikan di sini. Antara lain, ketika Rasulullah SAW sedang berada di masjid dengan para sahabat, datanglah Arab Badawi. Kemudian Arab Badawi itu buang air kencing di masjid. Para sahabat tentu marah dan ingin memarahi, tapi kata Rasulullah, jangan dimarahi, biarkan saja sampai selesai. Kemudian setelah selesai, Rasulullah menyuruh pada sahabatnya untuk mengambil air dan mengguyurnya dan tidak memarahi orang itu. Singkat cerita seperti itu. Betapa mulianya Rasulullah. Kemudian ada Badawi lagi datang kepada para sahabat, menanyakan pada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakrin, wahai Sayyidina Abu Bakar, ceritakanlah kepada kami bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar menangis, tidak bisa menjawab. Bagaimana mungkin beliau menggambarkan mulianya, agungnya akhlak Rasulullah SAW? Hanya menangis. Kemudian menyuruhnya
Silahkan tanya kepada Sayyidina Umar. Datang kepada Sayyidina Umar, begitu juga Sayyidina Umar menangis, tidak mampu menggambarkan mulianya Rasulullah SAW, akhlak yang luar biasa. Tanyakanlah kepada Bilal. Mungkin karena Bilal yang sering mendampingi Rasulullah SAW juga, dan juga lebih dekat mungkin dengan Badawi, datang kepada Bilal. Begitu juga Bilal yang ahli surga itu tidak mampu dan tidak bisa menggambarkan mulianya akhlak Rasulullah SAW. Tanyakanlah kepada Sayyidina Ali. Datanglah kepada Sayyidina Ali, pertanyaan yang sama. Kemudian Sayyidina Ali menjawab, wahai hamba Allah, bisakah engkau menggambarkan keindahan dunia ini? Si Arab Badawi ini menjawab, bagaimana aku bisa menggambarkan indahnya dunia yang begitu luas, indahnya pegunungan, lautan, dan lain-lain begitu luas di dunia. Kata Ali karamallahu wajhah, dunia ini sangat kecil dan jauh sekali keagungannya dibandingkan dengan akhlak Rasulullah SAW. Subhanallah, begitu agung. Rasulullah tidak pernah marah, tidak pernah memperlakukan kejahatan, merespon kejahatan dengan kejahatan, bahkan tidak pernah mencela. Begitu agung. Bagaimana tidak mulia dan tidak agungnya? Bagaimana Sayyidina Ali menggambarkan seperti tadi, pohon-pohonan. Hadirin sekalian, ketika Rasulullah berjalan menaungi Rasulullah SAW, pohon-pohonan yang tidak bernyawa itu, bagaimana tidak agung? Rasulullah ketika jalan, mega awan menaungi dan dari segala dari panasnya, dari panas matahari. Awan saja menaungi Rasulullah SAW kemana beliau pergi. Bagaimana tidak agung Rasulullah ketika jalan akan meninggalkan wanginya kasturi dari perjalanan Rasulullah SAW. Ini hanya sebuah gambaran, dan banyak lagi tidak akan henti-hentinya dan tidak akan habis bagaimana kemuliaan Rasulullah SAW. Kita tidak setitik dan tidak setetes dari luasnya samudra kemuliaan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mampu sedikit demi sedikit mengikuti jejak Rasulullah SAW, meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW. Beliau bersabda, mengingatkan kepada kita, akmalul mu'minina imanan ahsanukum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya adalah mereka yang berakhlak mulia. Juga ketika mengingatkan kepada suami, ya, ahsanukum linisaikum. Wahai laki-laki, sebaik-baik kalian adalah kalian, wahai laki-laki, yang berperangai baik kepada istrinya. Dan juga banyak lagi hadis, banyak lagi ajaran-ajaran yang mestinya kita gali. Bagaimana kemudian kita bisa mencapai kepada derajat orang yang berakhlak mulia? Rasulullah mengingatkan ketika selesai perang yang maha dahsyat, perang Uhud, beliau bersabda di hadapan para sahabat dan umatnya, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru selesai dan sukses daripada jihad perang yang kecil menuju perang yang besar. Para sahabat kemudian bertanya, apakah ada lagi perang yang lebih besar dari perang ini? Rasulullah menjawab, perang yang maha dahsyat itu adalah perang melawan hawa nafsu kita sendiri. Hadirin, mencapai kepada akhlak mulia kita harus berperang. Kita harus berjihad. Berjihad dengan apa? Berjihad untuk apa? Memerangi hawa nafsu kita. Lihatlah orang yang marah. Ketika marah,
mukanya merah. Apa artinya merah? Orang yang marah seperti gila. Awalul ghadabi jununun wa akhiruhu nadamatun. Orang yang sedang marah itu seperti gila dan jadi orang gila. Apa yang keluar dari lisannya tidak bisa dikontrol. Semua keluar tanpa saringan. Hawa nafsu itu yang menguasai. Kemudian mencapai derajat akhlak mulia, kita harus berperang dengan syaitan. Syaitan sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah dilaknat, iblis sebagai rajanya para syaitan penggoda manusia meminta dispensasi kepada Allah untuk mengganggu manusia dan menjadi kelompok iblis dan syaitan-syaitan. Allah menjawab, silahkan, engkau akan undur kehidupan engkau sampai kiamat, dan silahkan mengganggu hamba-hambaku. Sungguhnya engkau tidak bisa mengganggu hamba-hambaku kecuali mereka yang tidak ikhlas. Dasarnya adalah ikhlas, dasarnya adalah kesabaran, dasarnya adalah ketakwaan. Kita jihad melawan hawa nafsu, dan kita jihad juga melawan syaitan. Kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita dengan sabdanya, innal mu'mina la yudrika bi husni khuluqihi darajatas sha'imil qa'im. Memberikan motivasi kepada kita bahwa, kata beliau, sesungguhnya dengan akhlak mulia seorang mukmin disederajatkan dengan hamba yang selalu ibadah. Puasa sepanjang tahun tidak pernah berhenti kecuali pada saat-saat yang diharamkan. Sudah puasa juga dia sholat malam tidak pernah berhenti. Itulah derajat orang yang bertakwa. Luar biasa. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berakhlak mulia. Dalam kitab Ta'lim juga diingatkan kepada para santri, para pencari ilmu, ya, di antara akhlak mulia itu adalah tawadhu. Ya. Disebutkan dalam kitab Ta'lim wa yambagi li ahli ilmi an la yudhilla nafsahu bit-tama'i bi ghairi matma'in wa yataharraza amma fihi mazallatul ilmi wa ahlihi wa an yatawadha. Orang yang mencari ilmu juga harus berakhlak mulia. Supaya apa? Supaya dia bisa menyerap ilmu dengan baik. Bahkan orang-orang hufazul Quran, supaya hafalannya tidak hilang, berakhlak mulia. Di antara gambaran akhlak mulia adalah an yatawadha. Tawadhu adalah merendahkan diri, bukan merendahkan diri, merendahkan hati kita. Tawadhu adalah tidak sombong. Tawadhu adalah tidak riya. Tawadhu adalah tidak kasar. Maka Rasulullah bersabda kepada mereka yang lembut hatinya, yang tawadhu, yang tidak kasar, mengatakan dan memberikan motivasi kepada kita kabar gembira. Qala Rasulullah SAW, akma hurrima 'alan nas kullu hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nas. Diharamkan bagi orang-orang ini untuk masuk ke dalam neraka. Siapa yang diharamkan? Adalah orang yang lembut hatinya, adalah orang yang rendah hati, adalah orang yang gampang menolong, adalah orang yang dekat dengan manusia, yang dicintai oleh manusia. Hadirin sekalian, jamaah Jumat Masjid Agung Harokatul Jannah, itu khutbah singkat tentang akhlak mulia. Mudah-mudahan khotib dan kita semua jamaah sekalian
ya, sedikit demi sedikit bisa memperbaiki akhlak ini, jauhkan dari kesombongan, jauhkan dari takabur. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi khardalun min kibrin, ya tidak masuk surga orang yang takabur meskipun hanya sedikit dalam hatinya itu takabur. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang soleh, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang termasuk generasi yang kuat, generasi yang berakhlak mulia. Juga di sini hadirin sekalian, di Masjid Agung Harokatul Jannah, ya, di area masjid ini kita akan membangun pesantren yang tadi diumumkan, ya. Di antara prinsipnya adalah ceria adalah cerdas. Kita akan mencerdaskan mereka insya Allah. Kemudian energi kita menguatkan fisiknya, lahir batin, ya, untuk para santri kita. Kemudian responsif tadi sudah disampaikan, kemudian inovatif, dan juga ujung dari itu semua hasilnya adalah akhlak mulia, ceria. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.